Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini SAG, guru MTSN 4 Padang Pariaman, mengajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 9. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita membahas tentang sejarah Islam di Indonesia. Di dalam sejarah Islam di Indonesia, kita lebih fokuskan kepada sejarah masuknya Islam di Indonesia melalui perdagangan, sosial, dan pengajaran. Untuk itu, sebelum kita melihat bagaimana sejarah Islam di Indonesia itu, kita harus tahu dulu bagaimana kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam sudah menganut berbagai macam agama atau kepercayaan. Mereka memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Secara geografis, wilayah Indonesia terdiri dari beribu pulau, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan terbentangnya dari Sabang sampai Merauke, maka masyarakat Indonesia itu berbagai macam pula agama dan kepercayaannya. Jadi tidak sama kepercayaan mereka. Untuk itu, Islam masuk ke Indonesia melihat bagaimana kondisi masyarakat waktu itu. Setelah itu, letak Indonesia juga sangat strategis sebagai pusat sekaligus jalur perdagangan dunia. Dengan pusat atau jalur perdagangan dunia, akan lebih mudah pedagang-pedagang Muslim itu singgah di Indonesia untuk menyebarkan Islam. Dengan itu, kita melihat bagaimana prosesnya masuk Islam ke Indonesia itu pada umumnya secara damai. Karena rakyat Indonesia banyak cinta perdamaian. Sedangkan tokoh-tokoh yang datang masuk ke Indonesia itu menyebarkan Islam dengan cara damai. Untuk itu kita masuk bagaimana masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia secara garis besar penyebarannya terbagi melalui yang pertama perdagangan. Sejak abad ke-7 sampai abad ke-16, pedagang Muslim dari Arab, Persia dan India yang datang ke Indonesia telah ikut ambil bagian dalam kegiatan perdagangan. Otomatis pedagang Muslim yang datang ke Indonesia itu membuat suatu tempat namanya pemukiman supaya sambil mereka berdagang bisa menyebarkan Islam di Indonesia. Bahkan mereka memperlihatkan sifat dan karakternya yang baik di hadapan masyarakat Indonesia. Otomatis masyarakat Indonesia tertarik memeluk agama Islam. Yang kedua, melalui perkawinan. Saudagar Muslim yang masuk ke Indonesia banyak yang menikah dengan warga lokal, maksudnya dengan rakyat Indonesia. Perkawinan berlangsung sebelum menikahi wanita pribumi. Semuanya diajak dulu, diajak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pedagang tadi mengajak wanita Muslim untuk memeluk agama Islam. Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka masuk Islam. Dinikahi 1 orang Muslim, 1 orang wanita pribumi, maka keluarganya juga ikut memeluk agama Islam. Yang ketiga, melalui pendidikan. Penyebaran agama Islam melalui pendidikan
dilakukan setelah terbentuknya masyarakat Muslim pribumi. Pendidikan diselenggarakan oleh guru agama, kiai, dan ulama. Mereka, tokoh-tokoh tersebut, menyebarkan Islam dengan mendirikan madrasah, dengan mendirikan pondok pesantren, dengan adanya surau tempat menyebarkan agama, memberikan pendidikan agama, kemudian wejangan-wejangan disampaikan kepada masyarakat tentang agama Islam. Maka masyarakat Indonesia ikut memeluk agama Islam. Yang keempat, melalui tasawuf. Tasawuf adalah salah satu ajaran Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ajaran ini bisa memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan yang lain untuk mengerti, bisa menerima Islam. Dengan ajaran yang disampaikan, yaitu ajaran tasawuf itu, akan mudah mereka mempelajari agama Islam. Kita bisa melihat siapa saja tokoh-tokoh tasawuf itu, di antaranya Syekh Hamzah Mansuri, Syekh Samsuddin, Syekh Abdul Samad, dan Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Baiklah, yang selanjutnya, melalui kesenian. Penyebaran agama Islam di Indonesia terlihat pula dari berbagai macam kesenian yang ada di Indonesia. Di antaranya adanya peninggalan seni bangunan, seni pahat, seni musik, seni sastra. Dengan adanya seni-seni tersebut bisa dilihat dari masjid-masjid yang ada di Indonesia. Adanya masjid Aceh, Demak, Cirebon, dan Banten. Maka dengan kesenian itu, penyebaran Islam itu lebih mudah lagi. Mereka tertarik kepada keindahan. Tidak ada manusia yang tidak senang dengan keindahan. Keindahan yang dilihat, yang dinikmati, otomatis rakyat Indonesia memeluk agama Islam. Baiklah, disimpulkan Islam berkembang di Indonesia atau sejarah Islam di Indonesia dilihat dari kondisi dan situasi yang ada di Indonesia, seperti masyarakat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada di Indonesia. Kita himbau kepada orang tua supaya membimbing anaknya di rumah mengerjakan tugas yang kami berikan kepada Ananda semua. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.